sesejuk hati ini. Burung pun bernyanyi, menyapa selamat pagi semuanya. Dengan wajah berseri ku hendak memuji Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta. Dengan wajah berseri ku hendak memuji Allah Bapa mulia yang selalu ku cinta. Mari adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata, Kakak Ica akan pimpin dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kau masih memberikan kami nafas hidup Tuhan, untuk kami dapat menjalani hari ini, dapat memuliakan nama-Mu, menyenangkan nama-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu online. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi lebih semangat lagi. Shalom adik-adik. Shalom. Puji Tuhan, kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Kakak yakin walaupun ibadah kita masih secara online, tapi semangat adik-adik untuk memuji dan memuliakan Tuhan sangat apa ya Kakak Icas? Tetap semangat seperti ibadah offline seperti biasanya. Agar kita lebih semangat lagi, kita angkat pujian selanjutnya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Nah adik-adik, agar kita lebih semangat lagi, kakak mau ajak adik-adik baik yang di rumah dimanapun adik-adik berada, semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sambil pakai gerakan ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah
kasih Yesus lebih dalam dari lautan. Kasih Yesus selalu ada dalam hidup kita. Dan pujian selanjutnya mengatakan jalan serta Yesus setiap hari dan selama-lamanya. Mari adik-adik semuanya siapkan hati, telinga dan pikiran adik-adik untuk menerima berkat firman Tuhan. Kita angkat pujian. Tuhan Yesus, terima kasih atas karunia-Mu, Kau telah memberkati pujian, penyembahan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah melalui hamba-Mu Buleni yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan urapi agar apa yang hamba-Mu sampaikan dapat kami terima dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami menyerahkan doa serta ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Shalom anak-anak yang kasih Tuhan di rumah. Tetap semangat ya, walaupun kita masih ibadah belum tatap muka, tapi boleh dipercaya anak-anak di rumah tetap semangat mengikuti ibadah supaya iman percaya kita tumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih juga buat orang tua yang terus mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati. Untuk minggu ini, mulai minggu ini Buleni akan mengajak kalian belajar tentang kisah Musa, ya kan? Banyak sekali kisah Musa yang perlu kita pelajari. Kita akan awali dulu dengan ketika Musa masih kecil ya, seperti kalian ketika masih kecil. Tidak semua ketika lahir langsung tiba-tiba jadi besar.
jadi tinggi, jadi bisa berjalan, tidak. Tapi semuanya melalui proses ya anak-anak ya. Seperti kalian di rumah, dulu ketika masih kecil, masih di perut mama, pasti mama punya keinginan, punya harapan yang luar biasa pada kalian. Nah, saat pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah dari Musa ya. Nanti bulan-bulan depan juga akan kita lanjutkan tentang kisah Musa ini. Boleh ini ambil judul tentang Musa ini, Tuhan penolongku. Kita belajar dari kisah bayi Musa yang terdapat di Keluaran 2 ayat 1 sampai 12 ya. Kalian bisa baca sama-sama di rumah bersama orang tua. Tentunya kalian sudah tahu cerita tentang Musa ini. Nah, coba kalian simak cerita tentang Musa ini ya. Orang Israel masih tinggal di tanah Mesir. Mereka bertambah banyak. Fir'aun adalah raja Mesir. Dia menjadi takut jika nanti orang Israel menguasai tanah Mesir. Fir'aun memerintahkan untuk menangkap semua bayi laki-laki orang Israel. Kemudian semua ibu orang Israel menjadi takut. Tetapi ibu Yohebed menyembunyikan bayinya. Ibu Yohebed menaruh bayi itu ke keranjang dan menaruhnya di tepi sungai. Miriam adalah kakak dari bayi itu. Miriam mengikuti kemana perginya bayi itu. Tiba-tiba, putri Fir'aun melihat bayi itu. Dia merasa kasihan karena bayinya menangis. Lalu Miriam mendekati putri Fir'aun dan mengatakan ada ibu yang mau merawatnya. Miriam memanggil ibu Yohebed, tapi putri Fir'aun tidak tahu jika dia ibu bayi itu. Putri Fir'aun memberikan uang agar bayi itu dirawat oleh ibu Yohebed. Akhirnya bayi itu tidak jadi ditangkap. Bayi itu selamat. Ketika bayi itu telah besar, ibu Yohebed menyerahkannya kepada putri Fir'aun. Putri Fir'aun memberi nama anaknya, yaitu Musa, artinya ditarik dari air. Nah, sudah kan tadi dilihat bagaimana orang Israel, umat pilihan Tuhan, bangsa Ibrani, bertambah menjadi banyak. Nah, ketika Yusuf yang berkuasa waktu itu sudah meninggal dan orang Israel bertambah menjadi banyak, Fir'aun menjadi takut anak-anak. Nah, Fir'aun takut jangan-jangan nanti orang Israel, orang Ibrani ini akan menguasai daerah Mesir ini. Mereka akan mendudukinya. Apa yang diperintahkan oleh raja tadi? Membunuh semua bayi. Aduh, semua bayi orang Israel harus dibunuh. Kalau yang laki-laki, lalu dilemparkan ke sungai. Kalau yang perempuan dibiarkan hidup. Nah, di cerita itu tadi dikisahkan bahwa ada ibu Yokebed, ya, orang Israel, dan bidan-bidan yang menolong orang Ibrani melahirkan. Mereka memiliki hati yang takut akan Tuhan. Jadi mereka katakan, bidan-bidan tadi katakan kepada Raja Fir'aun kalau mereka datang bahwa orang-orang Israel itu sudah melahirkan.
Jadi mereka wanita-wanita yang kuat. Nah, Ibu Yokebed ini menyembunyikan bayinya. Nah, bayinya disembunyikan supaya nggak ada yang tahu. Lalu dihanyutkan di mana? Di sungai ya. Di sungai Nil dimasukkan ke ranjang. Coba kalau si bayi ini bisa bicara, pasti dia berontak. Ya apa sih mama kok buang aku? Tapi itu rencana Tuhan anak-anak. Tuhan akan pakai bayi kecil ini untuk menolong bangsa Israel. Nah, ketika bayi itu dihanyutkan di tepi sungai Nil, nah, putri Fir'aun sedang mandi di sungai Nil. Nah, mereka mandi di sungai Nil. Kemudian kakaknya si Miriam ini dilihat memantau keranjang itu, diikuti dari jauh sampai mana keranjang itu. Si putri Fir'aun tadi melihat bayi kecil itu. Nah, karena ada rasa kasihan, kemudian dia angkat bayi itu. Terus kakaknya si Miriam tidak tinggal diam, oh sudah selamat, tidak. Lari ke putri Fir'aun, katakan, aku bisa carikan ibu yang bisa mengasuh bayi kecil ini, apakah Tuan Putri mau? Oh iya tidak apa-apa. Ternyata yang dipanggil adalah Ibu Yokebed, ibunya sendiri untuk menyusui, untuk merawat. Dan ibu itu diberikan uang untuk merawat si bayi ini. Kemudian putri Fir'aun ini memberi nama kepada bayi ini Musa. Apa artinya Musa? Ayo, siapa yang tahu coba kita lihat Alkitabnya sama-sama supaya kalian juga buka Alkitab ya. Kita baca di Keluaran 2 ayat 12. Kita baca di Keluaran 2 ayat 10. Ketika anak itu telah besar, dibawanya kepada putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, aku telah menariknya dari air. Siapa yang menarik bayi tadi? Putri Fir'aun. Siapa yang beri nama tadi? Musa. Apa artinya Musa? Musa artinya apa? Ditarik dari air, diangkat dari air. Nah, anak-anak, kalau Musa ini bisa protes, kenapa dia harus dibuang? Kenapa kok mamanya nggak mau sembunyikan aja lari yang jauh? Nah, kita belajar tentang bayi Musa ini ada 2 hal yang perlu kita pelajari. Yaitu pertama adalah Tuhan itu punya rencana kepada setiap kita anak-anaknya. Tuhan punya rencana yang sempurna, yang indah kepada setiap kita. Mungkin kita satu dengan yang lain dilahirkan dari keluarga yang berbeda. Tapi ingat, Tuhan punya rencana yang indah seperti Musa. Ketika Musa lahir, ternyata Tuhan sudah merencanakan jauh-jauh ke depan Tuhan akan pakai Musa. Demikian juga kalian yang di rumah yang masih kecil-kecil. Jangan pernah putus asa. Ingat pujian kita dikatakan, kasih Tuhan itu besar. Kita harus terus berjalan bersama Tuhan. Pujian yang sebelum firman Tuhan katakan, ku di tanganmu. Kita selalu ada di tangan Tuhan, di hati Tuhan, di pikiran Tuhan. Di setiap apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan ada. Artinya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu senantiasa nyata dalam setiap kehidupan kita. Seperti yang dialami oleh bayi Musa itu, Tuhan tolong dia. Dia dihanyutkan di tepi, Tuhan sudah atur semuanya. Itu semuanya karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan punya rencana yang indah untuk bangsa Israel melalui Musa. Nah, pagi hari ini kita sudah belajar tentang kisah bayi Musa. Nanti untuk bulan-bulan yang akan datang kita akan belajar lagi tentang kisah Musa. Jadi anak-anak yang masih kecil di rumah semuanya jangan pernah putus asa dengan keadaan kalian.
Kita tahu Tuhan punya rencana yang indah dan Tuhan adalah penolong kita. Kita akan baca Ibrani Ibrani 13. Ibrani 13 kita akan baca ayat 5b sampai ayat yang 6a. Dimulai dari tanda kutip ya, Ibrani 13 ayat 5b dimulai dari aku sekali-kali. Ayo sama-sama kita belajar membaca di rumah ya anak-anak ya, mungkin yang belum bisa membaca, yang sudah bisa membaca katakan dengan keras ayat firman Tuhan ini. Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Amin. Kalau Tuhan penolong kita, kita tidak akan pernah takut. Karena firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Puji nama Tuhan, biar anak-anak semakin hari iman percaya, anak-anak semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun kita masih belum bisa ibadah secara tatap muka, kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati anak-anak semuanya. Mari sama-sama kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini ya Tuhan. Kiranya boleh menolong setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah, yang terbaik buat masa depan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan terus pakai anak-anak kami ini ya Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada Tuhan. Menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, menjadi anak-anak yang terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami percaya Tuhanlah penolong kami, Tuhanlah kota benteng hidup kami. Tuhan senantiasa ada dalam setiap langkah kehidupan kami dan senantiasa menyertai kehidupan anak-anak kami dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu saat pagi hari ini, berkati masa depan mereka, berkati studi mereka, berkati juga kehidupan rohani mereka. Mereka lebih hari, lebih cinta Tuhan, mengasihi Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kiranya berkat Tuhan nyata limpah bagi setiap anak-anak kami. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu-minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.